Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi para pemirsa. Kembali bersama kita di Ngopi, ngobrol inspirasi bareng As Media. Para pemirsa, di bulan suci Ramadan ini kita tentunya melakukan banyak aktivitas yang itu di siang hari menahan lapar dan malam hari tuntutan yang terjadi. Tapi di satu sisi walaupun puasa harus tetap bekerja dengan sebagaimana mestinya. Dan di samping saya ada seorang tokoh yang cukup fenomenal, cukup menarik untuk kita perbincangkan karena mendedikasikan dirinya untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dan siapakah dia? Di samping saya ada Gus Edi Algoibi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Gus? Alhamdulillah. Sehat, sehat selalu. Alhamdulillah. Gus, di bulan Ramadan ini aktivitasnya apa aja nih? Ya, sementara ini kalau di bulan Ramadan ya seperti yang lainnya juga menjalankan ibadah puasa, ya, juga terkait dengan sosial, kita memberikan takjilan kepada yang membutuhkan, ya, bagi kaum yang memang memerlukan. Ya, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lah kita bertambah. Semoga di bulan Ramadan ini bulan yang penuh maghfirah, karena bulan ini bulan penuh pengampunan. Dan di bulan Ramadan itu ada 3 hal yang memang kita harapkan, ya, karena di bulan pertama, di bulan suci Ramadan itu adalah rahmat untuk kita semua. Rahmat untuk kita semua. Dan yang kedua adalah di bulan Ramadan itu ada pengampunan, dan yang di akhir dari Ramadan itu ada kita dihindarkan dari api neraka. Ya, itu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin Ya. ya robbal alamin. Nah, ini ngomong Ramadan, tapi satu hal yang lebih membuat saya tertarik, di seruput dulu Gus kopinya. Gus. Oh iya, siap. Kopinya diseruput, rokoknya disumet ya, kalau orang Jawa bilang, biar lebih enjoy dan asik Oke, daripada siap. nanti. Iya. Jadi yang membuat saya tertarik itu sebenarnya selain kegiatannya Gus Edi adalah nama yayasannya Gus. Saya melihat bahwa namanya adalah Yayasan Amal Sosial dan Amal Kemanusiaan Sosial dan Kemanusiaan Al-Ghoibi. Al-Ghoibi. Ya. Oke. Yayasan Amal Sosial dan Kemanusiaan Al-Ghoibi ini gimana nih Gus sejarahnya kok kemudian tercipta yayasan ini dengan nama seperti itu? Apalagi kalau kita ngomong goib itu sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, dan ini tapi mampu kita rasakan. Monggo Gus untuk dijelaskan sambil ngopi-ngopi dan ngerokok-ngerokok. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan. Gini Mas ya. Terkait Yayasan Amal Sosial dan Kemanusiaan Al-Ghoibi itu dulu inspirasinya hanya ortodok aja, ya. Dari awal mulanya saya ini kan sering mengumpulkan masyarakat terkait untuk pemberian bantuan, ya, sosial, ya, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain lah. Banyak anak-anak maupun orang tua banyak yang berkumpul di rumah saya. Nah, dari itulah tercipta, karena seringnya banyak orang datang, orang berkumpul, ya, itu kita naungilah dengan kita legalkan dengan Yayasan Amal Sosial dan Kemanusiaan Al-Ghoibi. Nah, karena saya ini seorang al-fakir, orang yang tidak punya apa-apa, jadi memang background saya itu bil ghaib. Jadi Al-Ghoibi itu nama yang memang luar biasa, yang memang saya dapatkan juga tidak semudah membalikkan tangan, Mas. Ya, jadi itu memang melalui perjalanan yang luar biasa, melalui perjalanan spiritual yang memang
bertahun-tahun dan memang ya sangat sulit bagi, kalau sekarang ini saya kembali ke sana mungkin ya tidak mampu Oh, ya, karena dulu memang saya memang sudah madep mantep kersaning Gusti. Saya yakin semua akan terjadi lah. Akhirnya dalam perjalanan itulah timbullah inspirasi saat saya mendirikan yayasan ini, nama tersebut ikut di belakangnya ya. oh, jadi sudah melalui perjalanan panjang sehingga muncul Yayasan Al-Ghaibi. Iya. Terus tadi Gus Edi mengatakan bahwa kalau di rumahnya itu sering ada orang yang berkumpul. Lah, Iya. itu perkumpulannya ngapain aja atau kegiatan yang ada di Al-Ghaibi itu apa aja sih, Gus? Ya, gini. Dulu kan karena Al Fakir ini ada sedikit rezeki ya. Sering kita mengundang orang ya, masyarakat termasuk dari desa Pucangan maupun dari luar ya. Sering datang ke rumah ya terkait masalah sosial, terkait masalah spiritual. Lah itu kan banyak yang sering datang dari bermacam-macam daerah datang ke rumah saya. Karena seringnya banyak orang inilah, kalau nanti tidak saya legalkan kan ya kurang pas, Menimbulkan karena pertanyaan ya baru. karena kita ini tertib hukum mas. Kalau tertib hukum pasti, tapi Iya. kalau dikira aliran sesat itu Nah. yang bermasalah nanti akhirnya. Kalau masalah dikira itu sah-sah saja ya, karena orang mengira itu boleh, karena hidup ini juga kira-kira. Ya, Kira-kira jadi, kena ngai, kira-kira kena kira-kira ngai. tidak apa-apa. Yang penting saya ini niat saya ini sudah saya ini bukan orang baik ya, saya ini bukan orang istimewa atau yang dipandang orang atau di omong-omongan orang, bukan. Karena dari sisi inilah saya hanya ingin berbuat baik dan ingin apa namanya, berguna bagi masyarakat yang lain gitu ya. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi Ya, orang lain. yaitu jadi khairun nas anfaqun linnas ya. Nah, Jadi jenengan saja. sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa berguna bagi orang lain ya, yaitu. Jadi dari sisi inilah saya dari step by step ya untuk menjalankan aktivitas semampu saya ya, terkait untuk bantuan spiritual, bantuan sosial atau bantuan yang lain. Banyak masyarakat dari daerah Tulungagung maupun dari luar Tulungagung datang ke rumah saya, dan banyak sampai 24 jam. Dulu itu kan saya sendiri itu kan jarang tidur mas. Jadi saya bertahun-tahun itu tidur cuma 2 jam. Ya. Bilang banyak yang tanya, Gus, jangan kok kuat yo. Nah, itu pasti pertanyaan Sebenarnya orang itu tidak kuat karena kebiasaan. Oh, Jadi sesuatu itu apapun yang terjadi, apapun itu kalau dibiasakan bisa karena terbiasa. karena terbiasa. Bisa gitu, karena ya. terbiasa. Gitu. Jadi itulah awal mulanya. Terus terkait masalah kegiatan itu akhirnya banyak dari apa namanya, dari masyarakat, dari orang, Gus, kalau bisa atau kita dalam banyak ini biar bermanfaat, yuk kita ngadakan sholawatan, yuk kita ngadakan atau dikiran, yuk kita ngadakan kegiatan keagamaan. Dari awal mulai itu. Jadi makanya selama ini Al-Ghaib itu tidak pernah mempublikasikan kegiatan apapun ya, karena murni semua itu dari pribadi saya. Jadi untuk apa saya publikasikan kalau itu dari diri saya sendiri gitu loh. Ya nggak perlu Kan lah. tidak penting kan gitu. Jadi semakin perjalanan mulai 2010 saya mulai menjalankan Membuat itu Al-Ghaib. ya. Terus saya legalkan 2015. 2015. Ya. Jadi kegiatan dimulai tahun 2010 sebenarnya Ya. dan baru dilegalkan pada tahun 2015 ya. Jadi satu hal yang kemudian saya menarik kemarin, banyak anak-anak di sana juga. Sebenarnya kalau untuk anak-anak kecil itu pendidikan apa Gus yang diberikan di Yayasan Al-Ghaib ini? Ya gini. Karena anak-anak ini dulu kan dari masyarakat ya, pertama 1-2 orang ya. Kita bina, kita kumpulkan untuk pendidikan sholawat dulu dari awalnya, terus akhirnya kita menambah untuk tahfidnya Tahfidz ya, Quran. ya. Lah akhirnya terjadilah dari Yayasan Al-Ghaib itu menaungi namanya LCA Al-Ghaibi LCA, ya, Lembaga Cerdas Al-Quran Al-Ghaibi. Lembaga Cerdas. Itu di bawah naungan Naungan yayasan. yayasan, iya. Oke.
Nah itu karena makanya kita bentuk seperti itu dengan naungan Yayasan Al-Ghaibi, itu dinamakan pondok masyarakat. Pondok masyarakat. Nah ini menarik. jargon pertama di Tulungagung, bahkan Oh, di iya. yang lain kan. Iya. Karena pondok Al-Ghaibi itu tidak harus menampung santri, Hmm. ya. Karena pondok masyarakat itu dimanapun ada kegiatan keagamaan atau di masjid, musala ada diniyah atau memang ada pendidikan dan keagamaan yang lain yang kurang istilahnya kurang kompeten lah. Nah, kita naungi, ya, kita berikan pemahaman, ada umpamanya dari ustadz-ustadznya dari masjid, musola yang ada diniyahnya itu, ya. Kalau yang memang kita naungi, kita ajak, kita panggil, ya, kita adakan diklat, baru dikembangkan ke sana. Nanti PKBM-nya ikut kita. PKBM-nya ikut Ya. Al-Ghaibi. Ya. Jadi resmi ya akhirnya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus di Al-Ghaibi. Nggak harus di Al-Ghaibi, bisa di Jadi, musola atau di masjid musola masing-masing. ya, masing-masing. Oh. Nanti sekarang ini alhamdulillah sudah ada pengembangan ya, yang ada di Trenggalek, ada di Blitar, juga ada di Jombang. Kayaknya saya perlu diajak jalan-jalan ke Nah, sana. boleh, Siapa boleh. tahu nemu indah-indah itu. Itu kan tambah menarik lagi. Ya, jadi alhamdulillah dengan seperti ini kita bisa menambah persaudaraan, ya, menambah silaturahim, menambah jaringan. Menambah Ya, jaringan. jadi Al-Ghaib itu, wah ini ya Al-Ghaib itu enggak pernah enggak ada orangnya, namanya Bil Ghaib. Namanya aja bil Oke, goib itu jadi loh. enggak perlu kita tampakkan, tapi orang bisa merasakan. Yang penting itu Nah, tidak perlu tampak tapi Tapi terasa. orang merasakan. Nah, Keindahan itu. dan Nah, cinta itu tidak nampak tapi terasa. Ya, itu yang agak menarik nah, lama-lama. itu jargonnya Al-Ghaibi itu. Oke Gus, tadi banyak orang yang berkumpul dengan kegiatan kemanusiaan, konsultasi tentang kemanusiaan dan spiritual. Kita bahas yang kemanusiaannya aja Siap. dulu Gus. Siap. Itu apa aja sih yang dikonsultasikan atau yang dilakukan di Yayasan Al-Ghaibi terkait dengan kemanusiaan dan sosial? Kalau kegiatan sosial itu kita juga karena menaungi yatim piatu ya, kita sering memberikan untuk pembiayaan untuk yatim piatu, untuk pendidikan ya, terutama anak-anak yang tidak mampu. Ya, banyak dari yang kita naungi dari anak-anak orang yang tidak mampu ini, sekolah-sekolah yang juga ada di luar wilayah Tulungagung yang kita biayai. Ya. Terus terkait untuk pemberian ke fakir miskin, duafa, itu dalam naungan kita. Dan kita juga bukan hanya di sosial itu aja, kita juga budaya juga kuat. Karena kita seiring jalan antara budaya dan agama, seiring jalan. Makanya di Yayasan Al-Ghaibi itu terkait ada budaya, agama, dan kegiatan sosial. Budaya, agama, artinya budaya ini adalah budaya lokal, Ya. budaya Arab atau budaya Islam atau apapun lah yang berbau budaya. Gini, karena kita ini cenderung hidup di bumi pertiwi, Di bumi seperti Ya, Indonesia ya, Raya. khususnya di Pulau Jawa. Jadi kita akan tetap mengangkat budaya-budaya lokal, ya, biar budaya ini tidak hilang dari tradisi yang dulu, ya, kayak kesenian, ya, itu tetap kita tampilkan. Makanya setiap tahun kita adakan itu. Bahkan kita juga sering mengadakan kayak gerbek suro gitu ya. Gerbek suro. Nah, itu juga saya laksanakan. Itu juga banyak kegiatan budaya yang saya masukkan di situ. Ya, kadang-kadang kesenian jaranan, ya, ada karawitan. Karawitan, Juga dulu sering adakan wayangan. Itu kan budaya. budaya. Jadi jangan sampai budaya ini hilang gitu loh. Nah, gini, hari ini saya melihat di sosmed, kemudian di beberapa platform baik Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, itu seolah-olah ada yang mengerdilkan budaya lokal dan kemudian budaya Arabik atau Eropa itu dinaikkan. Gimana Gus untuk hal itu? Dan sebenarnya ini agak konyol, padahal kami sebagai pelaku budaya itu sangat mengerti bahwa budaya Indonesia itu sangat luas, sangat banyak dan syarat akan makna. Apalagi hari ini mulai tergeser dengan K-pop, ya, yang Blackpink itu kan agak nggak menarik itu akhirnya. Iya, gini kan. Terkait budaya itu, kalau memang kita sebagai orang Jawa, ya, kita memang harus tetap mengondisikan, ya, karena itu budaya kita, jadi tetap kita Lestarikan. lestarikan.
Bila mana ada yang dari luar masuk, ya tidak apa-apa, itu sebagai acuan kita untuk apa namanya, untuk menjadikan lebih baik lagi kan gitu. Itu sebagai sebagai apa namanya, membuat kita semakin jadi baik kan, harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya, Jadi gitu. diakulturasikan, Ya, dicampurkan. siap. Ambil yang baik aja, buang yang tidak baik. Nah, itu yang penting. Iya, jadi kita tidak usah monoton harus begini-begini, jangan. Karena kita ini memang harus berpikir luas, karena budaya itu kan suatu adab yang kita bawa, Betul. ya kan. Makanya kalau orang Jawa kalau menghilangkan budaya, menghilangkan adab, nanti juga tidak pas, Nggak pas. ya, karena agama dan budaya itu seiring sejalan, tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita pisahkan, ya. Jadi kalau kita orang Jawa, ya kita gunakanlah memang itu budaya Jawa sebagai dalam keagamaan, ya ya inilah kita gitu loh. Jadi kita punya jargon sendiri, ya. Yang penting tidak menyalahi atau dari akidah akhlak, atau memang dari apa namanya, tauhidnya kan itu loh. Yang penting kita orang Indonesia yang beragama, Ya, gitu. bukan orang agama yang Ya. ada di Indonesia, Ya. kan gitu. Nah, satu hal yang menarik tadi adalah fokus jenengan itu di fakir miskin, kemudian kaum duafa, anak-anak terlantar. Saya yakin ini kebutuhan mereka cukup banyak, Gus. Dan Iya. kemudian apakah ada, Gus, kemungkinan peluang selain ngapunten, kalau jenengan di awal sudah mengatakan bahwa kegiatan ini saya biayai sendiri, apakah tidak menutup kemungkinan ada orang luar yang kemudian ingin nunut, Gus? Karena mentasyarufkan harta kalau tidak kepada orang yang tepat ini juga berbahaya. Iya. Ya, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada, ya kadang-kadang enggak, tapi kita enggak berharap banyak, ya. Bila mana ada, ya kita sampaikan Hmm. sesuai apa yang diamanahkan kan gitu. Kita akan sampaikan Sampaikan apa sesuai yang yang diamanahkan. diamanahkan. Ya. Oke, Gus, untuk urusan sosial kemanusiaannya saya sudah cukup menarik. Tapi ada satu yang menarik, Gus. Yang lebih menarik lagi adalah konsultasi persoalan spiritual dan goib. Tapi tahan dulu, Gus. Kita akan di segmen selanjutnya masih bersama Asmedia dalam program Ngopi. Ya Nabi